Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021. Kabar gembira bagi guru-guru honorer menjelang ujian seleksi kompetensi P3K guru di tahun 2021. Kabar gembira ini akan kami sampaikan, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Silahkan simak videonya hingga selesai, guru honorer wajib tahu. Karena kita langsung ke pembahasan. Dari media online jpnn.com, swab antigen dan vaksinasi peserta seleksi P3K guru ditanggung Kemenkes. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini ada surat ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang pemberitahuan fasilitasi tes antigen dan vaksinasi COVID-19 pada peserta seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021. Kita bacakan beritanya secara lengkap. Jakarta, Kementerian Kesehatan Kemenkes akhirnya menyediakan fasilitas swab antigen dan vaksinasi bagi seluruh peserta seleksi P3K guru. Fasilitasi swab antigen dan vaksinasi Kemenkes tersebut berlaku bagi peserta seleksi P3K guru di seluruh Indonesia dan dipertegas dalam surat bernomor SR-04-02-2-2309-2021. Surat itu ditandatangani oleh PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Maksi Renrondonuwu pada 6 September 2021. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan, dinkes provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Menurut beliau menurut Maksi, pemberian fasilitas tersebut sebagai tindak lanjut atas surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril perihal permohonan bantuan swab antigen dan vaksinasi kepada seluruh peserta seleksi P3K 2021 formasi guru. Pemeriksaan swab antigen dan vaksinasi untuk peserta agar difasilitasi dinkes di daerah sesuai daerah asal peserta menggunakan RDT antigen dan vaksin yang sudah didistribusikan Kemenkes, tutur Maksi dalam suratnya. Jadi nanti untuk swab antigen atau RDT antigen ini dan vaksin semuanya akan dibunuh oleh Kemenkes sesuai dengan surat yang sudah beredar dari Kementerian Kesehatan. Kemudian Dinkes Provinsi diminta segera mendistribusikan RDT antigen pada Dinkes Kabupaten atau Kota yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas. Selain itu, Dinkes Provinsi yang tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya terbatas untuk didistribusikan ke kabupaten atau kota segera menyampaikannya ke Kemenkes. Nah, ini jadinya ada permintaan untuk dinas provinsi segera mendistribusikan kepada kabupaten atau kota. Apabila sudah tidak mencapai stoknya sudah menipis, maka bisa meminta ke Kementerian Kesehatan. Lebih lanjut dikatakan Dinkes Provinsi diminta segera meneruskan informasi mengenai kebijakan untuk peserta seleksi P3K guru secara berjenjang pada Dinkes Kabupaten atau Kota dan juga Puskesmas. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan swab antigen dan vaksinasi ini bisa diatur oleh masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten daerah masing-masing, tutup Maksi. Nah, jadi surat edaran ini teman-teman merupakan kabar gembira bagi guru-guru honorer. Jadi nanti swab antigen, terutama swab antigen karena sebagian besar guru honorer sudah mendapatkan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Namun untuk swab antigen ini sesuai dengan surat edaran ini maka akan difasilitasi tentunya gratis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, untuk surat ini saya sudah memiliki gambarnya Coba kita cermati bersama.
Nah ini ya, surat bernomor SR0401-2-23-09-2021 ya. Ini ada 5 poin penting yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan melalui surat ini, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota se-Indonesia ya. Nah, saya bacakan ya 5 poin penting itu. Yang pertama, pemeriksaan tes antigen dan vaksinasi untuk peserta P3K guru difasilitasi Dinas Kesehatan setempat ya. Ini tadi sudah kita bahas juga di berita. Kemudian kedua, Dinas Kesehatan Provinsi dapat segera mendistribusikan RDT antigen kepada kabupaten dan kota yang sudah tidak memiliki dan yang jumlahnya terbatas. Kemudian tiga, Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah tidak memiliki RDT antigen atau jumlahnya terbatas agar segera menyampaikan permintaan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian keempat, Dinas Kesehatan Provinsi agar meneruskan informasi ini berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan juga Puskesmas. Hal teknis berkaitan dengan fasilitasi pemeriksaan tes antigen dan vaksinasi ini diatur oleh daerah ya, dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan. Nah, jadi nanti untuk teknisnya guru-guru honorer bisa langsung minta informasi ini atau mencari informasi ini ke puskesmas terdekat, atau jika tidak langsung bisa meminta informasi kepada BKD daerah yang nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan masing-masing ya, yang nantinya informasi itu akan diteruskan kepada puskesmas ya, puskesmas masing-masing daerah. Maka teman-teman guru honorer siap-siap ya untuk mencari informasi itu, dan nantinya H-1 bisa mendapatkan RDT antigen dan gratis ya, difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian ada ini ya lampiran dari surat tersebut ya. Ini misalkan ada Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Kota Kepulauan Seribu, itu jadwal swabnya 13, 14, 15, 16 September. Ini sudah ada ya, ini lengkap. Kabupaten Bogor, Depok, Cimahi, Cilacap, Wonosobo, Purworejo, Magelang ya. Kemudian di halaman berikutnya ya, ada Kabupaten Magelang, Pemalang, Blora, Karanganyar, Bantul. Ini sepertinya seluruh Indonesia ya. Semuanya difasilitasi oleh Kemenkes untuk mendapatkan teman-teman dapat jadwal swab ya, swab atau RDT antigen ya. Nah, ini sekian informasi dari kami. Semoga ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman guru honorer. Tentunya nanti semuanya wajib untuk bisa melakukan swab antigen ataupun swab PCR, dan ini nanti bisa gratis tanpa mengeluarkan biaya yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami secara pribadi mendoakan teman-teman supaya dimudahkan bisa menjadi ASN di tahun ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.